Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Hari ini saya senang kembali berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan di hari ini adalah hari yang istimewa. Kita boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-77. Itu sebabnya hari ini saya secara khusus ingin menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema, bebas bukan berarti tanpa batas. Mari kita akan membaca di dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Kristus telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kristus telah membayar harga yang sangat mahal. Oleh darahnya maka kita diampuni. Oleh darahnya maka kita telah dibebaskan. Dan kita semua tidak berada di bawah kuk perhambaan dosa. Dan kita semua telah menerima apa yang namanya kemenangan, pembebasan. Dan kita tidak berada di bawah hukuman dosa, tetapi kita sudah diselamatkan. Dan ini sungguh luar biasa. Hanya oleh anugerah saja Bapak Ibu, maka kita semua hari ini menerima apa yang namanya keselamatan. Nah, oleh sebab itu, sebagai penerima anugerah yang sangat mulia ini, maka kita sebagai orang Kristen, kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Itu artinya ketika kita hari ini menerima apa yang namanya pembebasan atas dosa, itu bukan berarti lalu kita bebas tanpa batas. Saudara, firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan yang kita terima ini untuk kehidupan di dalam dosa. Artinya ini bukan menjadi sebuah kesempatan. Kalau kita sudah dibebaskan, maka kita hidup dengan semau kita sendiri. Maka kita harus benar-benar sadar hari ini. Ketika kita dibebaskan, itu bukan berarti kita hidup tanpa batasan. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat 31 sampai 32, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat dan kita tahu bersama-sama bagaimana ada apa yang namanya pedoman. Ada apa yang namanya sebuah hukum, saudara. Dan itu artinya bahwa apa yang Yesus katakan ini bukan berarti untuk membatasi kita. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Firman itu adalah pedoman bagi kita. Firman Tuhan adalah hukum bagi setiap kita orang yang percaya. Justru ketika kita hidup di dalam firman, maka kita akan mengalami apa yang namanya kemerdekaan yang sejati. Maka firman Tuhan bukan berarti sebuah hambatan, sebuah halangan. Firman Tuhan bukan berarti untuk membatasi kita, menghalangi kita, dan menjadi penghambat bagi kebebasan kita. Justru ketika kita hari ini sadar kita telah dimerdekakan oleh Kristus, kita telah menerima keselamatan, maka kita wajib hidup di dalam firman Tuhan. Karena hanya dengan kehidupan yang melakukan firman, hidup yang di dalam firman Tuhan, maka kita akan benar-benar mengalami apa yang namanya
kebebasan yang sejati. Surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, mari hari ini kita harus bersyukur. Kita sudah menerima kemenangan, kemerdekaan di dalam Kristus. Oleh sebab itu mari jangan lagi kita mau di bawah apa yang namanya kuk perhambaan. Mari kita harus hidup dalam kemenangan. Kita telah dibebaskan. Dan itu sebabnya di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dan ke-18, lalu kita lanjutkan ayat 20 sampai 22, firman Tuhan berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang telah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Luar biasa. Kita harus bersyukur hari ini. Ketika kita dibebaskan dari apa yang namanya kuk perhambaan. Dan kita telah dimerdekakan. Maka dikatakan apa yang kita terima ini. Maka itu berarti kita telah beroleh buah yang membawa kita kepada apa yang namanya pengudusan. Dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Artinya mari hari ini kita harus hidup kudus. Ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, maka itu bukan berarti bebas lalu tanpa batas. Kita harus bersyukur karena kita telah dibebaskan. Tapi kita harus hidup dalam sebuah batasan. Artinya kita harus hidup di dalam kehidupan yang tidak lagi hidup dengan semau kita sendiri. Harus ada batasan di mana firman Tuhan adalah batasan kita, pedoman kita, hukum kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam tracknya Tuhan, kita melakukan firman, maka ketika kita hidup dalam kekudusan, ini artinya kita sudah mengalami apa yang namanya kemenangan di dalam Kristus. Sehingga ketika kita hidup kudus, maka ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Inilah tujuan Tuhan. Bagaimana Tuhan membebaskan kita dari hukuman dosa. Maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita terima. Kemerdekaan bukan berarti menjadi kesempatan kita lagi untuk hidup dalam dosa. Tetapi kita harus menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya saudara, bebas namun harus bertanggung jawab. Dan ini bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang logam. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Itu sebabnya mari hari ini bersyukurlah. Hari ini Anda sudah merdeka. Bersyukurlah Kristus telah memberikan kemenangan. Dan ingat, jangan lagi hidup di dalam dosa. Kebebasan kita bukan berarti lalu kita tanpa batas. Kita harus hidup dalam firman, kita hidup dalam kekudusan, dan saya yakin maka buah daripada kehidupan yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Shalom.